yang orang bilang sampai sekarang masih juga belum move on dengan putusan 90. Sampai hari ini yang namanya Gibran sebagai Wapres, nggak tahu baru berapa kali ketemu saya. Kalau saya begini adik-adik sekalian, hidup saya ini ya kata ada sebuah amanah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Jadi selama saya hidup, apapun ya akan saya laksanakan. Tetapi yang pasti, apapun dan dimanapun saya ditugaskan, saya niatnya bukan untuk mencari popularitas seperti tadi dalam video tadi sudah dijelaskan. Saya bekerja itu niatnya satu, ibadah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku ya lillahi, hanya untuk Allah. Begitu. Jadi kalaupun misalnya tadi sesuai pertanyaan dan sesuai dengan sambutan Pak Suhartoyo tadi, misalnya ya kalau memang dipercaya dimanapun akan insya Allah saya laksanakan setelah saya menyelesaikan tugas di MA dengan husnul khatimah ya. Sudah mungkin ada tawaran atau sudah ada gambaran gitu Pak? Itu begini, gambaran atau tawaran ya udahlah, cukup untuk saya aja. Dalam habis akan diumumkan Pak? Ya nggak tahu deh, saya ada ketua ya gini. Yang pasti begini adik-adik sekalian, tahu kan kemarin peristiwa yang menggemparkan, ya yang orang bilang sampai sekarang masih juga belum move on dengan putusan 90. Oh ya, itu diurai di buku juga. Oh udah jelas, ya, tanpa diuraikan pun. Nah ini saya mau kasih tahu adik-adik, coba cari podcast Prof. Jimli yang mengakui bahwa putusan itu diambil berdasarkan asumsi. Tuh. Jadi dengan kata lain bukan fakta. Itu ada, mungkin belum dengar itu pengakuan Prof. Jimli bahwa putusan itu. Dan beliau mengakui bahwa ternyata tidak ada cawe-cawe Pak Jokowi. Apalagi yang berkaitan dengan rupanya ada informasi, ada persebaran uang melalui Menteri Menses. Saya juga kaget setelah, loh kok sejauh itu ya. Tapi bukan menurut ya, memang faktanya begitu. Prof. Jimli sudah mengakui. Tapi sayang pengakuan itu setelah lahirnya putusan Pengadilan Tun Jakarta yang mengatakan bahwa saya dikembalikan harkat dan martabat. Apa sih hidup ini anak-anak atau adik-adik sekalian? Harkat martabat, nama baik itu yang utama. Bayangkan kalau saya meninggal, mati, sebelum nama baik saya, harkat dan martabat belum dikembalikan, ya Allah. Dan saya tidak akan meninggalkan MK itu dengan segala duka nestapa, tidak seperti hari ini. Saya plong. Makanya tadi sambutan saya ibarat meninggalkan MK ini seperti bayi, seperti kertas putih tanpa ada catatan. Fitri ya Pak? Ya memang begitulah. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik sekalian, baca putusan Pengadilan Tun nomor 604. Ya, yang terkait dengan ini. Kaitkan dengan putusan MK nomor 02 itu yang oleh Pak Jimli. Dan tentunya kaitkan dengan putusan nomor 90. Apalagi dihubungkan dengan putusan-putusan lain. Lalu adik-adik bisa menyimak wawancara Prof. Arief Hidayat dalam podcastnya di beberapa tempat, tapi yang utama itu dengan Akbar Faisal. Di situ beliau mengatakan bahwa selama beliau jadi hakim MK lebih kurang 13 tahun ya, lebih lama saya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suhartoyo tadi. Tidak pernah ada istilah
konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang. Kenapa tiba-tiba dalam putusan 90 itu MK melalui Prof. Jimli mengatakan ada konflik kepentingan. Terlepas dari siapa yang mengajukan, nggak ada hubungan dengan saya. Apalagi dengan Gibran. Mohon maaf, saya bukannya mau mengasingkan diri. Sampai hari ini, yang namanya Gibran sebagai Wapres, nggak tahu baru berapa kali ketemu saya. Nggak. Ya, bertanya Mas Nalom, Bu, yang tahu persis. Ya ketemunya ya waktu nikah dengan bibinya, ya. Kemudian satu pesawat ya pulang ya. Pernah Sekali itu aja. Kemudian kalau ada acara di Solo, undangan itu pun ya tidak selalu, kadang-kadang aja. Boleh dihitung selama jadi pamannya ya, kata orang kan benar-benar paman Gibran ya. Sampai di bocor halus mungkin udah dengar ya, bocor halus Tempo itu udah belak-belakan saya ngomong, sampai ditanya sama Husein, nggak apa-apa ya saya panggil paman Anwar. Lah memang pamannya Gibran kok, maka saya nominalnya. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan itu, ya, terima kasih Pak Gibran. Saya nggak terima kasih sama Bapak. nggak ada, Nggak ada. sungguh. Lah karena memang tidak ada kaitan dengan Gibran. Ya kan jadi pintu aja. Loh enggak, itu bukan pintu untuk Gibran, untuk semua anak muda. Nah itulah kesalahan persepsi. Tadi dengar ya, saya menjatuhkan putusan itu membela kebenaran, hukum dan keadilan. Itu amanah Allah. Saya pendidikannya ya tadi udah jelaskan kan, pendidikan agama. Enggak. Saya udah 40 tahun lebih jadi hakim. Sekalipun tidak ada pernah atau tidak pernah berhubungan dengan KY Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya saya kan hakim karir dari Mahkamah Agung. Gak pernah ada. Bahkan tadi kan dijelaskan, justru saya menjadi anggota MK Majelis Kehormatan merangkap sekretaris, yang ketuanya Pak Ibu Sukma tadi tuh. Jadi saya udah plong sekarang, terus terang aja. Makanya saya terharu meneteskan air mata, bukan sedih karena meninggalkan job, enggak lah. Putusan Petun ya, itu sudah mengembalikan harkat dan martabat saya. Baca putusan, ya mohon maaf, justru dalam putusan itu dikatakan bahwa yang melanggar etik adalah Prof. Jimli. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan beliau, tapi ini fakta hukum. Ketika kode etik sudah menjadi hukum positif, siapapun tidak boleh melanggar. Misalnya kode etik hakim positif, tidak boleh hakim positif, itu hukum positif. Termasuk para anggota MK gitu. Apalagi? Iya sebentar lagi masih ada. Maghrib agak panjang sedikit lagi. Ini biar ini kesempatan juga, biar pelong juga. Habis dari MK kemana lagi? Nah ini pertanyaan lagi. Saya itu hamba Allah yang taat, bukan hanya taat konstitusi, ya, taat perintah Allah. Tuh saya. Ya apapun yang ya kalau menurut Allah saya harus gimana saya ikut aja. Itu. Jadi kesempatan ini juga Mas Lalom terus terang. Makanya kemarin kan saya nggak bisa ngomong seperti ini karena saya masih menyandang hakim konstitusi. Ya sama dengan Prof. Arif kemarin kan ngomong di berbagai, tapi ada benarnya juga itu. Cuman yang beliau juga kurang jelas mengenai ada pencabutan kemudian dibatalkan. Itu memang begini. Saya selaku ketua ya tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Ya, apakah orang itu mencabut permohonannya atau tidak itu hak masing-masing orang. Tetapi yang pasti setiap ada pencabutan permohonan harus diadili kembali melalui forum majelis panel. Kemudian majelis panel mengkonfirmasi apakah permohonannya ini benar atau tidak atau bagaimana nanti majelis panel yang menentukan dan melaporkan ke pleno RPH. Kalau memang beralasan nanti ya dikabulkan, kalau tidak ya tetap lanjut. Kalau misalnya diputuskan bahwa ini beralasan untuk dikabulkan, lalu ada ketetapan. Kalau sudah ada ketetapan, itu
tidak boleh lagi diajukan gitu. Jadi selama belum ada ketetapan ya harus dibawa dulu ke RPH. Kemudian diadili dulu, disidangkan dulu oleh majelis panel. Hasil majelis panel dibawa ke RPH, di pleno memutuskan ya udah kita tolak permohonan itu atau kita kabulkan, berarti perkara lanjut terus begitu. Dan majelis panelnya waktu itu bukan yang mulia. Oh, majelis panel sesuai dengan pertama ada 2 perkara kan. Yang 190 itu majelis panelnya Pak Suhartoyo, Guntur Hamzah sama Pak Daniel ya. Kalau tidak salah. Pak Daniel. Kemudian 91 kan sama-sama dicabut tuh Pak Arif sendiri, kemudian anggota-anggota lain. Jadi udah clear sebenarnya. Jadi tidak ada urusan saya misalnya atas misalnya Panitra mengabulkan bukan pencabutan itu yang dijadikan dasar. Hasil sidangnya nanti apakah ada pencabutan atau tidak nggak ada masalah gitu. Kayaknya harus beli bukunya. Di mana belinya, Pak? Oh nanti Mau dong. ada buku tebal mana ada Yang sudah ada buku dissenting itu. oh yang dissenting ada tuh Yang nanti Kota Pandora tadi katanya. Kota Pandora itu Pak. iya. Di mana kita bisa beli, Pak? Udah nggak nanti, tenang aja. Nanti akan diundang lah nanti. Launching. Udah tenang. Iya, Ada buku? iya nanti untuk ininya itu akan diundang nanti. Ya, Ada oke. planning bikin podcast juga nggak, Pak? Hah? Bikin podcast juga nggak? Ya tergantung ke sana. Sekarang kan udah bebas. Siap. Kemarin kan terus terang aja. Itu pertama itu yang bocor halus itu pun atas permintaan Mas Hussein, temannya Mas Naloh. Jadi ini dan jadi nggak ada insya Allah. Jadi supaya yang pasti hari ini saya ibarat bayi baru lahir. Tadi saya sudah jelaskan, nggak ada beban. Nama baik saya, harkat martabat sudah dikembalikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga waktu putusan MK ini, saya nggak merasa apa-apa. Mungkin ingat kan tanggapan saya, putusan tanggal 7 November 2003. Besoknya saya siaran pers. Apa yang saya katakan dalam siaran pers jadi kenyataan. Putusan 90 itu kan sampai mengorbankan jabatan Pak Ahmad. Oh nggak apa-apa. Nah, itu perasaannya Oh enggak, saya bilang tadi, jabatan milik Allah. Setiap saat Allah menghendaki untuk dicabut atau diserahkan. Tapi ingat, ada janji Allah ya bagi adik-adik yang beragama Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, ketika kamu kehilangan sesuatu, niscaya aku ganti yang jauh lebih indah dan bagus. Ya kan? Kecepatan informasi dan akurasi adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.